Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala daqwa minal faraidil islamiyah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Ali Karol Arhadat. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Pengurus Mushola Miftahul Khair beserta jajarannya, beserta kami, dan yang kami hormati Bapak RW, Bapak RT yang sempat hadir pada malam hari ini, serta orang tua kami yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan cinta kami. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Seiring salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan akan tercurah dan terlimpah kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami juga menyampaikan mohon maaf daripada guru kami, yaitu Al-Ustaz Ahmad Taufik Anwar bin Muhammad. Sejognyanya beliau bisa hadir pada malam hari ini karena beliau ada acara di Muari Inim, dan malam ini dalam perjalanan pulang mungkin tidak terkejar, jadi beliau menyampaikan salam. Itulah salam dari beliau. Dan seperti mana biasanya pada malam ini majelis zikir wat zikir Darul Muhibin, yaitu pimpinan Ustaz Ahmad Taufik Anwar bin Muhammad, seperti mana biasanya kembali mengadakan safari zikir di wilayah Kelurahan Sungai Lais, dari masjid, musola, langgar-langgar, dan mungkin juga tidak menutup kemungkinan ke rumah. Dan pada malam hari ini untuk awalnya kami di musola Miftahul Khair. Demikianlah, karena masjid bakti kami liwati karena sudah tempo hari karena ada Covid jadi terberhenti. Dan malam ini kita awali kembali di musola ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita, pertemuan kita ini akan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasanya kita nanti akan membaca ratib dan dilanjutkan nanti ada mau'izatul hasanah. Dan untuk memimpin ratib ini kami persilakan kepada Ustaz Ndu Santoso. Kepada beliau kami persilakan. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات والأرض. Alhamdulillah wa syukurillah, acara zikir kita telah kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya marilah kita dengarkan
Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Al-Habib Adi Karol Arhadan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabab nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa izza'a fi uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Ahad kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersilaturahmi. Yang mana silaturahmi ini alhamdulillah kita sempurnakan dengan zikir kepada Allah. Kita sempurnakan dengan solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah dari apa yang kita baca tadi, dari zikir, solawat, doa dan munajat yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah seluruhnya menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga di saat amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah akan menjadi perantara, akan menjadi wasilah untuk kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membahas ataupun mendengarkan dari apa yang dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dari Majelis Taklim, Zikir dan Dakwah Darul Muhibbin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga Lurung Langgar, wabil khusus daripada pengurus dari Musalla Miftahul Khair, yang mana pada malam hari ini menjadi perantara, menjadi tuan rumah untuk kita bersama ingat dengan Allah dan ingat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sesuai dengan nama lurungnya, Lurung Langgar. Langgar ni baik artinya, bukan melanggar, tapi langgar tu artinya tempat solat. Kemudian sesuai dengan tempat kita kumpul di sini, Miftahul Khair. Miftah yang artinya kunci, al khair artinya kebaikan. Insyaallah kumpulnya kita di musalla ataupun langgar Miftahul Khair membukakan pintu-pintu kebaikan dari Allah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis yang mana di sini beliau menyebutkan muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin.
Di sini Nabi Muhammad menyampaikan muru, perintahkanlah wahai umatku, auladakum, kepada anak-anak kalian, bisolati, untuk melaksanakan dan istiqomah di dalam solat 5 waktu, wahum abna'u sab'in, di saat anak-anak kalian, yaitu anak-anak kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berumur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka, pukullah wahai kalian umat Nabi. Siapa yang memukul kita? Hum, siapa yang dipukul? Anak-anak kita. Alaiha, di saat mereka meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Wahum abna'u ashrin, ketika itu mereka berumur 10 tahun. Hadirin hadirat, hadis ini insya Allah masing-masing kita pernah dengar hadis ini. Bahwasanya kita sebagai orang tua, baik kitonyo ibu ataupun kitonyo ayah, kita bapak ataupun kita ibu, sebagai orang tua kita diwajibkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik anak kita semenjak mereka berumur menginjak umur 7 tahun. Kita didik mereka agar mereka istiqomah di dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Umurnya 7 tahun. Ketika mereka masih berumur 7 tahun, artinya mereka itu belum balik atau belum dewasa. Di saat mereka belum dewasa, maka mereka itu belum ada kewajiban untuk melakukan sholat karena belum dewasa. Yang namanya wajib untuk melakukan sholat 5 waktu adalah mereka yang sudah balik. Dan balik itu di dalam kitab disebutkan minimal umurnya tuh 9 tahun. Artinya 7 tahun belum masuk umur balik. Nah, jangan kita sebagai wong tua mentang-mentang anak kita belum balik, sehingga kita menarik kesimpulan mereka masih belum wajib untuk ngawikan sholat 5 waktu. Akhirnya kita lalai untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita tentang sholat 5 waktu. Ini menyalahi daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, di saat anak-anak kita sudah menginjak umur 7 tahun, apalagi lebih, di saat 7 tahun, maka perintahkanlah, maka suruhlah mereka untuk menjaga kewajiban sholat 5 waktu. Jadi dikongkon. Kapan kita ngongkonnya? Pas mereka masih umur 7 tahun. Nah, kemudian di saat mereka bertambah umur dari 7 naik ke 8, dari 8 naik ke 9, dari 9 naik ke 10, maka di saat mereka, baik anak itu perempuan ataupun anaknya lelaki, kita wong tua diberikan perintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan anak-anak kita tentang melaksanakan daripada sholat 5 waktu. Jikalau di saat mereka diperintahkan, di saat mereka disuruh, di saat mereka dikongkon untuk melakukan sholat 5 waktu, akan tetapi ternyata mereka tidak melaksanakan sholat 5 waktu tersebut, maka kita diwajibkan oleh Nabi Muhammad untuk memberikan pelajaran. Apa dia pelajarannya? Kita dipersilahkan, bukan dipersilahkan, bahkan diperintahkan oleh Nabi untuk memukul anak tersebut, dengan syarat pukulannya bukan pukulan yang membahayakan. Tidak boleh kita memukul tempat-tempat yang kalau kita pukul bakal fatal akibatnya, seperti daerah wajah.
Kita mukul di tempat yang tidak fatal, yang tidak berbahaya, dan pukulannya tersebut bukan seperti kita memukul hewan ataupun binatang sampai dia berdarah-darah. Oh, tidak. Jadi ini sekedar pukulan pelajaran untuk anak kita supaya mereka itu punya perhatian terhadap sholat lima waktu. Nah, hadirin hadirat, dari hadis ini maka bisa kita jingok keadaan daripada umat Nabi Muhammad SAW sekarang. Jikalau kita bandingkan dengan keadaan mereka atau keadaan kita umat Nabi Muhammad di tahun-tahun sebelumnya. Kalau zaman dahulu maka kita masih ngalami masa-masa di saat kita balik atau keluar dari rumah, maka kita akan ditanya oleh kita punya wong tua, apakah kita sudah ngawikan sholat atau belum. Ini pertanyaan yang sudah lumrah ditanyakan oleh wong tua kepada anak-anak mereka. Akan tetapi lambat laun pertanyaan ini menjadi langka. Banyak wong tua yang dionyo tidak perhatian, sehingga pas anaknya metu atau balik ke rumah, dia tidak pernah bertanya kepada anak tersebut, apakah kau sudah ngawikan sholat atau belum. Atau bahkan mungkin wong tuanya punya perhatian kepada anaknya tentang sholat 5 waktu, ditanyakan, cuma anaknya ternyata acuh tidak punya perhatian. Nah, ini daripada apa yang kita alami pada saat-saat ini. Maka untuk mengembalikan daripada ajaran Rasulullah SAW, ternyata pendidikan tentang sholat itu harus kita tanamkan dari semenjak mereka masih belum balik, masih belum dewasa, umurnya masih 7 tahun. Supaya apa? Supaya pendidikan tersebut melekat di dalam hati, benak, dan pikiran anak-anak kita, sehingga di saat mereka sudah dewasa, insya Allah mereka akan menjadi wong yang menjaga daripada sholat 5 waktu. Kemudian hadirin hadirat, selain diwajibkan bagi seorang ayah dan seorang ibu untuk memerintahkan anak-anak mereka menjaga daripada kewajiban sholat 5 waktu, Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran satu firman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Ini perintah untuk kita lelaki khusus yang dionyo berstatus sebagai seorang suami. Wajib bagi seorang suami untuk memerintahkan istrinya agar dionyo melakukan dan menjaga daripada sholat 5 waktu. Di saat ada seorang suami yang membiarkan daripada istrinya meninggalkan sholat 5 waktu, atau kita wong tua, entah itu ayah ataupun ibu, membiarkan anak-anak kita meninggalkan sholat 5 waktu, terlebih dionyo sudah balik, meskipun suami tadi dionyo sholat, meskipun anak ayah ataupun ibunya tadi melakukan sholat, tetapi anak-anaknya tidak sholat, maka suami, ayah, dan ibu sebagai orang tua yang anaknya tidak sholat itu dikategorikan sebagai wong yang ikut juga tidak melaksanakan sholat. Jadi gambarannya misal, Ustadz, aku sholat tapi bini aku tidak sholat, ku diemkan baik, maka kitonyo digolongkan kagek di hari kiamat sebagai wong yang tidak sholat. Ustadz, aku abah, aku ibu sholat, akan tetapi anak-anakku kubiarkan dia tidak sholat, maka meskipun kita sholat, kita wong tua kagek bertanggung jawab di padang mahsyar, dimasukkan ke dalam kelompok yang tidak melakukan sholat. Nah, mak mano solusi supaya kita selamat daripada tanggungan ataupun tuntutan ini? Maka caranya perintahkan. Jadi sebagai seorang suami, yang penting kita memerintahkan istri kita untuk sholat. Harus ada perintah. Jangan kita diamkan, perintahkan. Di saat kita tahu bahwa dia tidak sholat, maka kita wajib memerintahkan istri tersebut untuk sholat.
Kalau perlu juga seperti anak tadi, kita ada pukulan dibolehkan di dalam syariat. Bahkan kita juga dibolehkan sebagai seorang suami untuk memboikot. Memboikot di sini artinya kita diamkan, tidak usah diajak ngomong, atau boleh bahkan pisah ranjang. Kalau bini kita tidak sholat. Nah, ini untuk melepaskan daripada tanggung jawab. Jikalau dionyo sudah kita perintahkan, sudah kita pukul, sudah kita boikot, sudah kita pisah ranjang, ternyata dionyo masih tidak melakukan sholat, maka kita sudah lepas tanggung jawab. Nah, sebagai wong tua mak itu juga, di saat kita sholat, kalau kita membiarkan anak-anak kita tidak sholat, maka kita kena imbas dosa daripada yang dilakukan anak tersebut. Di saat anak tersebut sudah balik, maka mana solusi biar terlepas dari dosa tersebut? Tidak lain dan tidak bukan kita melakukan perintah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi tadi apa dia? Muru auladakum, perintahkan anak kita untuk sholat umurnya 7 tahun. Dan kalau mereka meninggalkan di saat umurnya sudah 10 tahun, maka kita wajib untuk memukul mereka. Jikalau kita tidak pukul, jikalau kita tidak memerintahkan, walaupun atas dasar asas kasih sayang, maka kita masuk dalam kategori wong yang meninggalkan sholat 5 waktu. Maka hadirin hadirat musami'in musami'at rahimani wa rahimakumullah, insyaallah hadis yang tadi kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi pelajaran untuk kita bahwasanya selain kita wajib sholat, kita juga diwajibkan untuk perhatian terhadap sholatnya istri kita, terhadap sholatnya anak-anak kita, karena mereka merupakan tanggung jawab kita yang akan dimintai tanggung jawab tersebut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah keluarga kita menjadi keluarga yang menjaga sholat 5 waktu, keluarga yang ahli ibadah, yang taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga insyaallah keluarga kita menjadi keluarga yang ada di dunia sampai kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang nak nanya tuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tadi telah kita dengarkan bersama Mau'izatul Hasanah yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ali Karullah Radat kepada bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang sekiranya ada nak ditanya ke, boleh, ada waktu. Jadi yang nak bertanya silakan. Sambil makan. Yo, sambil minum mau sambil apa, Bu? Ada tak, Bu, nak ditanya ke, Bu? Tak apa-apa, Bu, bisa malu-malu, Bu. Yo, bawa bapak yang di ujung di belakang. Nak nanyalah. Yo, ada nak tanya? Wajib, tetapi kita wong tua memerintahkan mereka Amin ya Allah. Amin. Biar dapat lawang itu mantap duduk. Amin. Amin ya Rabb. Amin. 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 Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Ayyul hadi